Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis SWOT pada perseroan terbatas telekomunikasi Indonesia. Sebelum kita masuk pada analisis SWOT yang kami sebutkan tadi, kami akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan dari perusahaan tersebut. Jadi, Telkom, TBK adalah suatu badan milik negara, BUMN, yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telekomunikasi Indonesia menyediakan sarana dan jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Sejarah PT Telekomunikasi Indonesia pertama kali berawal dari sebuah badan usaha swasta penyediaan layanan pos dan telegraf yang didirikan kolonial Belanda pada tahun 1882. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Kemudian, pada tahun 1965, pemerintah memisahkannya menjadi perusahaan negara pos dan giro dan perusahaan negara telekomunikasi. Pada tahun 1974, perusahaan negara telekomunikasi disesuaikan menjadi perusahaan umum telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional dan internasional. Selanjutnya, pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3/1989 mengenai telekomunikasi, yang isinya tentang peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Pada tahun 1951, perusahaan umum telekomunikasi berubah bentuk menjadi perusahaan perseroan atau Persero Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP nomor 25/1991 sampai sekarang. Selanjutnya pada analisis SWOT yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Marcella Lumintang. Dipersilakan. Yang pertama, analisis strength atau kekuatan. Pertama, Telkom memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala besar. Kedua, jumlah pelanggan terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Ketiga, memiliki keunggulan strategis seperti pilihan produk, cakupan yang luas, serta beragam jenis layanan yang ditawarkan. Keempat, mempunyai jaringan dan infrastruktur yang luas, mencakup seluruh wilayah tanah air, sehingga sangat memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Kelima, sejumlah departemen dan instansi pemerintahan, tidak termasuk BUMN, membeli layanan Telkom. Mereka menjadi pelanggan langsung, sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan publik. Dan yang terakhir, dari sisi keuangan, Telkom terus menunjukkan arus kas yang kuat dan juga memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sehat. Analisis weakness atau kelemahan. Pertama, langkah strategis merger dan akuisisi, investasi dan divestasi serta pengelolaan anak perusahaan memiliki peluang dan resiko yang besar sehingga bisa mempengaruhi keadaan keuangan yang dimiliki perusahaan. Kedua, kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal. Dan jika hal ini terjadi, maka bisa menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Ketiga, jumlah sumber daya manusia sebagai tenaga kerja masih terlampau besar. Hal ini menyebabkan kurang efisien dalam hal anggaran untuk menggaji pegawainya. Dan yang terakhir, kepentingan pemegang saham pengendali
dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Untuk analisis SWOT selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fauzia. Dipersilakan. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, tingginya permintaan masyarakat terhadap akses internet merupakan pasar yang sangat potensial bagi Telkom. Yang kedua, seiring pertumbuhan nasional, industri telekomunikasi dan informasi akan terus berkembang dan mempunyai peranan penting di Indonesia. Yang ketiga, jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi baru sedikit di antaranya yang sudah memiliki akses broadband internet. Hal ini tentu menjadi peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis Telkom. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu bisa berdampak langsung terhadap Telkom. Yang kedua, krisis keuangan global yang terjadi juga akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Yang ketiga, masyarakat terus menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari sebuah alat komunikasi sehingga telepon rumah tradisional tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, jaringan akses kabel yang dimiliki Telkom menghadapi potensi ancaman dari segi keamanan seperti terjadinya pencurian atau vandalisme yang dapat berdampak pada hasil usahanya. Dan yang terakhir, kondisi persaingan yang semakin ketat, para perusahaan operator terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya semakin kecil. Jadi, dari analisis SWOT perseroan terbatas telekomunikasi Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat. Karena fungsi public relations adalah menciptakan opini publik yang positif bagi perusahaan agar citra perusahaan yang baik tetap terjaga. Yang kedua, informasi yang diberikan public relations kepada publik internal tidak terkesan melebih-lebihkan pendapat masyarakat luar terhadap perusahaan, sehingga para karyawan atau staf dapat melaksanakan tugasnya tepat sasaran atau sesuai target perusahaan, dan informasi yang diberikan harus up to date agar kegiatan perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Untuk poin yang ketiga, selalu mempertahankan semangat dan loyalitas karyawan atau staf kepada perusahaan. Poin keempat, keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen sangat perlu diperhatikan demi mempertahankan perusahaan. Untuk poin yang terakhir atau yang kelima, diterima tidaknya suatu perusahaan atau disukai tidaknya produksi perusahaan oleh masyarakat, salah satunya bergantung pada hasil kerja public relations sebuah perusahaan. Tentang analisis SWOT pada perseroan terbatas telekomunikasi Indonesia, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.